Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan hormati untuk kelompok 3 ini, kali ini kita akan mempraktekkan teknik coaching. Ada 3 kasus, dan untuk kasus pertama bertindak sebagai coach Pak Sunanto, dan coachi itu Ibu Rani, pengamat Pak Ahmad dan Pak Mulyana. Untuk itu ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi kegiatan praktek coaching, dan kedua adalah hasil pengamatan. Baik, kita ke sesi pertama, yaitu sesi untuk praktek coach kasus pertama. Kepada Pak Sunanto dan Ibu Rani, dipersilahkan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Rani. Ada yang bisa Bapak bantu? Saya mau membicarakan tentang masalah saya pada lomba pidato bahasa Inggris, Pak. Iya, kenapa? Begini, Pak, terkait dengan permintaan Bapak agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut, Pak. Oh, tidak bisa ikut. Emang kenapa kau tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri, Pak. Oh, belum percaya diri. Mengapa kamu tidak percaya diri sih? Karena sewaktu SD dulu saya pernah ikut lomba pidato, Pak, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Nah, Rani, sekarang Bapak tanya, apa saja kekuatan yang ada dalam dirimu? Coba apa? Sebenarnya saya fasih sih dalam bahasa Inggris, Pak. Ada lagi kelebihan lainnya selain itu? Ada, Pak. Saya juga bisa merancang pidato informatif. Oke, Rani. Sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah untuk putus asa. Sekarang Bapak mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Apa saja? Setahu saya, syarat utama dalam berpidato itu menguasai pokok masalahnya atau isi yang harus disampaikan. Kemudian memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut. Terus antara si pembaca dengan topik yang akan dibaca dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami pendengar. Tepat sekali, Rani. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, manakah yang belum kamu kuasai mana? Kalau dari keempat syarat tersebut, yang menurut saya belum saya kuasai adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Jadi hal ini yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato, Pak. Baik, Rani. Kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Coba langkahnya apa saja? Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan ke audiens atau pendengar. Dengan begitu saya lebih
percaya diri. Bagus sekali. Ya, kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginspirasi audiens dengan pesan dalam pidato. Bapak yakin kamu pasti bisa, karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor. Dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Bapak yakin kamu bisa. Jangan prioritas pada menang atau kalahnya. Yang terutama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Itu saja dari Bapak sih. Baik Bapak, saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kami. Saya yakin bisa, dan terima kasih Bapak atas segala waktunya. Ya, sama-sama Rani. Sampai jumpa. Ya. Baik, terima kasih kepada Coach Pak Sunanto dan coachnya Ibu Rani, sangat lancar sekali. Kali ini kita masuk ke sesi untuk pengamatan, hasil pengamatan. Untuk yang pertama, pengamatan dengan langkah-langkah dalam model Tirta. Untuk itu kepada Pamul, mohon disampaikan untuk tujuan dan identifikasi. Kepada Pamul, dipersilakan. Terima kasih. Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Siap, Pamul, jelas. Jelas. Baik, di sini saya dalam kasus pertama ini saya bertindak sebagai pengamat dengan menggunakan model Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari simulasi tadi untuk tujuan yaitu menyampaikan tujuan coaching. Ini membangun motivasi intrinsik atau kepercayaan diri pada Rina untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Rina. Di sini ada dialog atau kalimat tanya, yaitu apa yang diharapkan Rina dalam kegiatan ini. Kemudian untuk identifikasinya, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu coba jelaskan apa yang membuatmu menjadi tidak percaya diri mengikuti lomba. Kemudian bagaimana Rina merasa kurang percaya diri, coba jelaskan. Terus coba sebutkan hal apa saja yang dimiliki oleh Rina sehingga ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, dan manakah yang belum kamu kuasai terkait dengan lomba pidato bahasa Inggris. Di sini identifikasi ini adalah untuk mengeksplor apa yang menjadi penyebab Rina tidak percaya diri, kemudian dan juga untuk mengeksplor potensi dari Rina yang dalam hal ini dicoba oleh coach untuk ditumbuhkan kepercayaan dirinya. Kemudian setelah terjadi dialog, muncul rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti apa yang harus dilakukan oleh Rina dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat tumbuh kepercayaan diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Kemudian kapan bisa dimulai langkah-langkah persiapannya, dan siapa yang dapat membantu Rina dalam persiapan lomba pidato bahasa Inggris. Dari simulasi tadi sudah terungkap bahwa Rina nanti akan memperdalam pada bagian-bagian yang menurut Rina menjadi kelemahannya. Kemudian apalagi tadi tuh, Rina akan secepatnya atau berusaha secepatnya untuk melakukan banyak mungkin untuk latihan. Kemudian yang menjadi tanggung jawab yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, yaitu bagaimana dari langkah-langkah persiapan tadi yang menurut Rina dapat dilakukan secara optimal, dan hal apa saja yang sekiranya dapat meningkatkan kepercayaan diri Rina dalam persiapan lomba pidato bahasa Inggris. Jadi dari rencana aksi yang dirumuskan, ditekankan kembali untuk dilakukan secara bertanggung jawab.
Itu saja hasil pengamatan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Super Semoga dikembalikan sekali. ke moderator. Super sekali Pak Mulyana dalam mengamati tadi kegiatan praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Sunanto sebagai coach dan Ibu Rani sebagai coaching. Kita beri aplaus dulu untuk kasus pertama. Terima kasih, selamat buat Pak Sunanto. Saya cukupkan untuk kasus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita akan menampilkan sebuah kasus kedua, yaitu tentang coaching yang akan disampaikan, akan diperankan coachnya oleh Pak Mulyana, dan coachnya akan diperankan oleh Bapak Sunanto, dan pengamat sendiri yaitu saya, Rani Melinda, dan Pak Ahmad Rifai. Nah, mari kita simak dan perhatikan acara coaching berikut. Silahkan. Ya, terima kasih. Ada kedengaran ya suaranya? Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tidak apa-apa. Ada apa ya, Nak? Begini Pak, saya ingin curhat sama Bapak. Bisa tidak ya Pak ya? Oh, silahkan. Kalau boleh tahu, apa yang dibicarakan dan kenapa? Begini Pak, tapi maaf ya Pak ya, tolong Bapak tidak usah cerita ke yang lain. Saya takut Pak. Insya Allah. Coba, tidak usah takut. Cerita saja. Ini Pak, akhir-akhir ini saya jadi merasa kurang nyaman pada saat pelajaran matematika, pelajaran Bapak. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Nanto merasa tidak nyaman? Kalau pada saat mengajar, Pak Mul sering membanding-bandingkan hasil penilaian, hasil ulangan antara siswa yang ikut les dengan siswa yang tidak ikut les. Dan juga kalau saya lihat nilai saya yang ikut les pada Pak Mul, nilainya besar-besar. Gitu. Kalau boleh tahu, apa yang diharapkan Nanto dari Pak Waluyo dari kegiatan ini? Saya sih inginnya kalau pada saat pelajaran matematika atau pada saat pelajaran Pak Mul, saya merasa nyaman Pak. Dan saya juga berharap nilai-nilai matematika saya ini bisa memuaskan. Coba Nanto jawab dengan jujur ya. Sebenarnya Nanto memahami tidak sih materi yang disampaikan? Ada beberapa materi yang saya paham, tapi ada juga yang kurang paham Pak gitu. Terus apa yang menjadi kesulitan Nanto dalam penilaian? Saya tidak bisa menjawab soal dari materi yang tidak saya pahami Pak. Oh begitu. Terus selama ini apa yang telah Nanto lakukan agar dapat memahami materi dan bisa merasa nyaman mengikuti pelajaran matematika hingga nanti nilai yang diperoleh akan maksimal? Saya biasanya di rumah itu mencoba lagi mengulang penjelasan dari Bapak dan berlatih soal-soal. Terus terkadang saya juga bertanya kepada teman yang paham materi tersebut Pak. Nah, menurut Nanto, siapa lagi yang bisa menjadi tempat bertanya tentang materi tersebut?
menurut saya pribadi sih Pak, lebih baiknya langsung bertanya pada gurunya pada saat jam pelajaran. Oke, nah sekarang kira-kira nantinya apa yang akan Nanto lakukan? Yang saya akan lakukan sih Pak, pada saat pelajaran matematika saya akan berusaha lebih bersungguh-sungguh, berkonsentrasi, memahami materi yang disampaikan, dan bila ada yang kurang dipahami saya akan secara sopan berusaha bertanya langsung kepada Bapak. Di rumah mencoba mengulang Pak kembali materi yang disampaikan. Nah, rajin berlatih soal-soal dan mencari sumber-sumber belajar lain Pak. Itu. Nah, udah bagus tuh. Kemudian kira-kira kapan nih Nanto akan memulai rencana tersebut? Untuk waktu sih rencana ya secepatnya Pak. Secepatnya mungkin nanti pada saat pelajaran matematika, pertemuan selanjutnya lah. Itu. Wah, niatan yang bagus itu. Sekarang coba Nanto pikirkan lagi, apa yang harus Nanto lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Untuk penyelesaian ini mungkin saya akan berusaha mengikuti pelajaran dengan lebih bersungguh-sungguh dan konsentrasi pada saat pelajaran matematika. Saya juga akan lebih giat lagi Pak mengulang materi yang disampaikan dan berlatih soal-soal. Terus saya juga tidak akan malu untuk bertanya pada Bapak dan yang lainnya bila mana ada materi yang tidak saya pahami. Itu Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Nak. Semoga sukses terus. Amin. Terima kasih Bapak atas semuanya. Dan sekali lagi maaf telah mengganggu waktu Bapak. Sama-sama Nak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Nah, rekan-rekan guru hebat, itulah tadi paparan dan dari kasus 2, dan nanti dari Pak Ahmad Difai sebagai pengamat. Pada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Dari praktek coaching tadi sangat menarik ya, antara coaching Saudara Nanto dan juga coachnya Pak Mul. Sesuai dengan langkah-langkah model Tirta tadi, secara tujuan bahwa Nanto ingin di coaching untuk menumbuhkan positive thinking terhadap gurunya. Kemudian coach tadi menanyakan apa yang diharapkan Nanto dalam pertemuan ini, dan sangat terbuka tadi dalam prakteknya, dan murid Nanto mengungkapkan itu ke Pak Mul bahwasanya merasa Nanto itu dibanding-bandingkan dengan murid yang mengikuti tes privat dengan guru matematik tadi, dan nilainya selalu dianggapnya kecil, dan ini butuh persepsi positive thinking pada Nanto. Kemudian secara identifikasi tadi saudara coach memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan seperti apa yang membuat Nanto tidak nyaman dengan guru matematik tadi, kemudian apa yang diharapkan Nanto dari guru tersebut, coba sebutkan hal apa saja yang akan dilakukan, kemudian Nanto memahami materi atau tidak, kemudian kesulitan apa. Tadi tergali informasi di percakapan tadi bahwa memang Sunanto giat berlatih juga gitu, tapi ada beberapa materi yang tidak dikuasai. Kemudian
di rumah juga Nanto sering melakukan latihan soal-soal. Jadi ini kegali bahwa Nanto ini anak yang rajin menurut pengamatan saya. Hanya saja ada sedikit perlakuan yang menurut Nantonya tidak adil. Mungkin Ibu Rani bisa menambahkan untuk rencana aksinya Nanto dari kegiatan praktek tadi dan juga komitmen atau kesepakatan antara coach dan gurunya atau coachnya. Kepada Bu Rani silakan untuk rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen yang dibuat tadi sesuai praktek tadi. Mangga. Ya, melanjutkan terkait coaching kita tentang rencana aksi yang sudah tadi dipaparkan dari tujuan, kemudian identifikasi, karena memang pada rencana aksi ini coach cukup menantikan gitu aksi nyata dari Nanto ini seperti apa. Kemudian pada aksi nyata ini ternyata Nanto sudah punya rencana untuk belajar lebih giat lagi dan lebih berkonsentrasi lagi untuk memahami materi. Bahkan untuk di rencana aksi dia pun akan lebih belajar secara aktif, karena kalau tidak aktif nanti katanya mau bertanya untuk di pertemuan pelajaran matematika. Berarti untuk rencana aksinya Nanto ini sudah bersungguh-sungguh ada itikat baik untuk memperbaiki baik secara konsentrasi dan interval belajarnya. Dan yang lebih hebat lagi, pada tanggung jawab ini Nanto tidak menanggungjawabkannya kepada orang lain, melainkan hanya kepada dirinya sendiri. Karena dia sudah berjanji dan sebagai tanggung jawabnya dia akan berusaha mengikuti pelajaran dengan lebih bersungguh-sungguh dan konsentrasi. Jadi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sesungguhnya Nanto ini anak yang bertanggung jawab ya. Kan tetapi mungkin ya itu tadi ada sedikit ketidakadilan di saat proses pembelajarannya. Nah, baik, itu tanggapan untuk kasus kedua Bapak Ibu guru hebat. Nanti kita akan kemas secara apik dari semua praktik coaching ini. Dari kasus 2 cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini di kegiatan coaching, yaitu simulasi coaching, yang dalam kesempatan ini kami akan mencoba melakukan simulasi dari kasus yang keempat. Adapun dalam kasus ini mengambil permasalahan tentang KSN atau kompetensi sains nasional, dan di sini akan diperankan oleh Ahmad Fahi. Kemudian sebagai pengamat adalah Pak Sunanto dan saya sendiri melihat sebagai moderator. Baik Bapak Ibu guru hebat, tanpa berpanjang lebar, mari kita sama-sama menyaksikan simulasi kasus yang keempat. Selamat siang Bu Rani. Selamat siang Ahmad. Ada yang bisa Ibu bantu nak? Saya mau membicarakan tentang masalah saya Bu, terkait KSN kimia Bu. Oh iya, silakan nak. Bagaimana?
Begini Bu, terkait dengan informasi yang saya dapatkan dari guru kimia, saya disuruh mewakili sekolah untuk ikut lomba KSN kimia. Mewakili sekolah. Saya nggak bisa Bu. Oh, kenapa nggak bisa ikut? Coba ceritakan pada ibu. Saya masih belum percaya diri Bu. Ditambah saya tidak nyaman dengan guru yang sebagai mentor pendamping saya Bu. Oh, mengapa kamu tidak percaya diri? Nah, kenapa tidak nyaman dengan guru mentornya? Coba ceritakan dengan jelas. Begini Bu, karena saya berpikir jika nanti saya tidak menang, takutnya malah dibully. Dan mentornya juga sepertinya galak begitu deh Bu. Nah, Ahmad, sekarang ibu mau tanya nih. Sebenarnya apa saja sih kekuatan yang ada di dalam dirinya Ahmad? Saya sebenarnya suka dengan pelajaran kimia Bu. Dan saya juga mau belajar lebih dengan berbagai sumber yang ada seperti di YouTube, Google, buku paket, bahkan buku Olimpiade kimia pun saya punya Bu. Nah, itu bagus Ahmad. Itu bisa sebagai bekal kamu untuk menghadapi KSN kimia nanti. Tinggal bagaimana Ahmad akan memulainya. Mungkin yang pertama saya lakukan, saya koordinasi dulu dengan guru mentor. Kemudian menjalin keakraban dan mulai berusaha belajar lebih giat lagi Bu, agar bisa memberikan percaya diri ketika menghadapi KSN nanti. Nah, bagus itu. Terus apalagi yang bisa dilakukan Ahmad setelah itu? Ya, mencoba percaya pada diri sendiri Bu. Tepat sekali Ahmad. Menurut pendapat kamu, apa yang perlu dilakukan lagi? Dari persiapan dan komunikasi yang akan saya lakukan, sepertinya sudah bisa menjadi bekal saya untuk mengikuti lomba ini Bu. Ya Ahmad, sebenarnya itu semua sudah ada kekuatannya di dalam diri Ahmad. Tinggal bagaimana Ahmad cara memulainya dan dari mana memulainya, karena jika kita sudah percaya diri, kemudian dibarengi dengan belajar lebih, terus bisa berkomunikasi dengan mentor yang baik, maka semua hambatan dan kekhawatiran itu akan terhilangkan dan bisa jadi malah Ahmad menjadi pemenangnya ketika ikut KSN kimia nanti. Baik Bu, terima kasih. Saya makin semangat mengikuti KSN kimia. Jadi harus percaya sama diri sendiri. Harus percaya juga bahwa tidak ada guru yang galak. Oke? Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian ini di mana dalam hal ini terjadi permasalahan bahwa
bahwa siswa yang bermanfaat merasa tidak percaya diri untuk mengikuti KSN Kimia, dan juga siswa tersebut merasa tidak nyaman dengan guru mentornya yang dianggap sebagai guru yang galak. Untuk itu mari kita simak hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh Nanto dengan pengamatan model kita. Kepada Pak Nanto dipersilakan. Dari simulasi tadi, yang pertama itu sudah masuk dalam model Tirta karena satu utamanya dari si Ahmad karena mempunyai terus yang kedua masalah ketidaknyamanan kepada guru mentornya. Nah, jadi beliau mengadu kepada ini ya. Terus diidentifikasi juga salahnya beliau itu tidak ini ya, karena ketidaknyamanan akhirnya menimbulkan kepercayaan dirinya berkurang. Terus untuk rencana aksi tadi, rencana aksinya si Ahmad ini sudah mau berlatih lagi karena ini bahkan dia juga mau mengambil buku penunjang yang lain, bahkan mau ini mentornya juga, dan Ahmad juga ini bertanggung jawab untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya tadi melalui guru mentornya. Gimana caranya menumbuhkan kepercayaan dirinya, itu aja. Ditambahkan mangga. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Nanto. Tadi kalau boleh disimpulkan bahwa simulasi yang dilakukan oleh Ibu Rani dengan Pak Ahmad semuanya sudah memenuhi kriteria dari model Tirta ya. Tadi kalau tidak salah tangkap, di dalam simulasi tadi sudah terdapat kegiatan dari tujuan secara umumnya apa, kemudian terjadi juga identifikasi permasalahan, kemudian terjadi rencana aksi nyatanya, ya, dan terakhir dieksekusi dengan tanggung jawab komitmennya akan dilakukan. Baik Bapak Ibu sekalian guru hebat, demikian tadi hasil dari kegiatan simulasi coaching kasus 4 dengan model Tirta, dan juga berikut paparan dari pengamat Pak Sunanto. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kegiatan atau simulasi ini sangat-sangat memberikan motivasi dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.